Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana situasi saat ini ataupun situasi dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia, seseorang yang menyelingkuhi dirimu ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, ini dia. Ada energi dari The Moon di situ. Knight of Swords reverse. Berikut ada energi dari Ten of Pentacles, energi dari The Tower, dan berikut ada energi dari Knight of Pentacles reverse. Kemudian ada energi dari Queen of Cup, kemudian ada energi dari Seven of Cup, Seven of Wands reverse, dan berikut ada energi dari Three of Pentacles. Mari lihat kamu sedang menjaga kedamaian jiwanya kamu ya. Sedang menjaga kayak mental dan emosionalnya kamu, kayak gimana caranya supaya tidak terdampak dari apa yang terjadi dalam hubungan kalian berdua ini gitu. Jadi ya beberapa kamu kayak yang pasif gitu loh, pasif kepada si dia gitu ya. Pasifnya ini tuh dalam artian apa ya, kamu nggak mau ngeributin dia gitu ya. Kamu nggak mau merepotkan dirimu untuk mencari tahu bagaimana keadaannya dia dengan wanita lain itu atau kepada pria lain itu gitu ya. Jadi kayak kamu memfilter apa-apa yang boleh kamu pikirkan, apa-apa yang boleh kamu rasakan gitu ya. Dan kamu punya kesadaran, oh ini tuh nanti bikin aku sakit kepala, mendingan gak usah dipikirin. Ini tuh nanti hal yang bikin aku sedih, gak usah aku cari tahu. Nah gitu-gitu lah, gak usah aku lakuin sesuatu yang mengejar atau mengkondisikan diriku pada keadaan-keadaan yang tanda petik negatif. Kan begitu ya prinsipnya kamu, mari lihat gitu. Jadi bukan berarti bahwa memang kamu sekarang kondisinya sudah lega banget gitu loh, udahlah masa bodoh gitu ya, enggak juga sih. Namun kamu sebisa mungkin mengkondisikan, jadi kayak 5 menit kamu kayak sedih, habis itu kamu nggak boleh sedih lagi, gitu loh. Begitu melintas pikiran yang bikin otaknya kamu jadi mumet, udah ngapain dipikirin, gitu lah ya ceritanya gitu. Jadi kayak kamu nggak mau hidupnya kamu itu tuh jadinya makin berantakan gara-gara perselingkuhannya dia, gara-gara bagaimana caranya dia memperlakukan kamu gitu ya. Kamu nggak mau di sana gitu. Mendingan di saat ini tuh mari lihat kamu lebih milih dengan mensengajakan dirimu berhayal yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang indah-indah. Nah seperti itu ya, daripada melihat fakta kenyataan bahwa di saat ini tuh hubungan kamu dengan dia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu ya. Beberapa ya tentu pilihan untuk mengakhiri relationship ini pasti ada. Nah seperti itu. Jadi kalau mari nampak alih-alih ya, daripada memilih untuk ngebenahin hubungan dengan dia, cenderungnya kamu lebih milih aku lepasin aja deh. Nah gitu ya, aku lepasin aja. Nah jadi kalaupun kamu punya keaktifan di sana, aktifnya kamu adalah bikin dirinya kamu mampu, bisa untuk keluar dari relationship ini, untuk bisa melepaskan dirinya. Nah seperti itu ya, daripada kayak apa ya salahnya aku, bagaimana ya caranya aku untuk memisahkan dia dengan wanita itu, dengan pria itu. Kamu lebih milih gimana ya supaya hal ini tuh ndak mengusik aku gitu. Gimana ya supaya habis ini hidupnya aku tuh jadi lebih baik lagi gitu. Kalaupun kamu harus mikir gitu ya. Ada beberapa udahlah aku bawa tidur aja gitu kan. Aku sibukkan aja lah diriku, ngapain kek gitu kan. Nah kamu lebih cenderung ke arah sana.
Kalau mari lihat, memang sih dalam hubungan kalian ini, mari lihat kamu ini tuh Libra baik banget ini orangnya ya. Sebenarnya kamu bisa aja punya alasan untuk ngamuk-ngamuk sama dia gitu ya. Kamu komplain gitu. Kamu mau cakar dia, kamu mau tonjok dia gitu ya. Sebenarnya kamu bisa punya alasan untuk melakukan hal demikian. Tapi mari nampak kamu ndak mau ya, kamu ndak mau seperti itu. Udahlah, mungkin pikir kamu udahlah kayak gini aja pun udah bisa bikin mumet gitu ya. Udah bikin hidup tuh jadi ndak tenang. Mau pakai acara ngajak dia berantem gitu ya. Semacam kamu lihat nggak stylenya aku lah. Kalau mau main-main gaya-gaya yakuza gitu kan. Main-main gaya mafia gitu ya, preman gitu ya. Mendingan udah dah, gitu. Mending aku diem aja lah. Nah, lebih ke arah situ ya, kalau mari lihat dirimu. Jadi sehingga, andaikan pun dia di saat ini tuh masih tetap mau berinteraksi sama kamu, mari lihat walau ya tidak semanis dulu caranya kamu merespon dia, tapi kamu tetap ini mau membuka diri. Ya, merespon si seseorang ini ya, si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi kamu tidak menjadikan dia itu tuh musuhnya kamu gitu. Ini si pengkhianat ini gitu ya, jadikan aja lah dia musuh bebuyutan seumur hidup gitu. Nah, setidaknya untuk sampai saat sekarang kamu belum, dan ya semogalah tidak terpikir gitu ya untuk melihat dia sebagai rival tanding seumur hidupnya kamu gitu loh. Karena itu tuh pasti akan ngebebanin kamu juga. Itu loh ya. Nah, di sana. Makanya kata Mari, kalaupun dia masih tetap mau berinteraksi sama kamu, kalau pas kamu lagi mood memang untuk menyambut, merespon dia ya. Nah, maka Mari nampak kamu di sini tuh merespon dengan bijaksana. Merespon dengan ya cukup baik lah. Nah, seperti itu ya kalau melihat. Tapi lagi-lagi, kalau mungkin untuk berharap supaya dianya itu tuh kayak harapan-harapan yang tidak masuk akal lah kalau mari lihat di sini ya. Misalnya, wah, nanti malam dia sadar diri, kemudian dia minta maaf, kemudian dia merubah diri gitu ya. Mari lihat nggak ada di kamu. Tapi kalau misalnya cerita suatu saat dia mengerti bahwa yang dia lakukan ini itu adalah satu hal yang keliru gitu ya. Kamu nggak pantas untuk diselingkuhi, kamu nggak pantas untuk dikhianati seperti ini, disakiti seperti ini, ditinggalkan, dibuang, diabaikan seperti ini gitu ya. Suatu saat harapannya kamu ya bisa lah di sana, harapan jangka panjang gitu loh ya. Karena Mari nampak kamu ya memang orangnya juga tidak muluk-muluk ya, secara kalian Libra kan gitu. Kalau orang-orang Libra itu kan berpikiran realistis, ya memang itu bakat bawaan lahirnya kalian gitu ya. Nah, di sana. Jadi tidak mengharapkan sesuatu yang kemudian membuat kalian sendiri jadi down gitu ya. Nah, di sana. Jadi kemudian kalau Mari nampak ya sebisa mungkin di saat ini ya yang kamu upayakan adalah kedamaian jiwanya kamu. Gitu. Dan ya cenderungnya sudah agak-agak berhasil lah ini. Mari lihat ya, agak-agak berhasil. Jadi ya sekiranya dulu nih kalian pakai acara nangis-nangis gitu ya. Nah, sekarang ya tangisan pun adalah tetap, tapi tidak seintens yang kemarin atau tidak selama yang kemarin-kemarin. Gitu ya, sudah lebih tenang lah. Gitu loh, adalah progresifnya kalian untuk menjadi lebih tenang itu tadi gitu. Memang kalau untuk bisa berbahagia dalam hidup masih belum ya, karena ya jangan-jangan ini memang perselingkuhan baru-baru aja kejadian gitu ya, baru tahun ini katakan seperti itu. Tentu kamu butuh berproses untuk healing ya, untuk letting go gitu kan, untuk move on gitu ya. Nah, tentu kamu punya proses di sana. Jadi kalau apakah sekarang kamu udah bisa hahaha tertawa riang gembira? Ya belum.
kalau Mari nampak. Belum, tapi tidak begitu bikin down lagi lah apa yang terjadi bersama dengan si dia di situ ya. Nah, orang ini lucunya gini loh, kayak dia ini sebenarnya pengen ngelihat kalau kamu itu tuh berantakan. Saat ini yang salah satu hal yang dia inginkan adalah bikin kamu berantakan. Ngelihat kamu nangis-nangis, memohon-mohon gitu ya, meraung-raung, please jangan tinggalkan aku, gitu-gitu ya di sana. Tapi hal yang bikin dia kesel, kok dia nggak ngelihat itu sih dari kamu, gitu dianya. Kok kamu kayak kelihatan anteng aja gitu ya. Ya tadi ya, mungkin kamu juga pandai membawakan dirinya kamu. Ya kalau mau nangis ya nangisnya sendirian gitu ya. Kalau mau mengekspresikan keresahan, marah-marah misalnya gitu ya. Mungkin kamu ya nunjukinnya di kamarnya kamu. Pokoknya kamu tidak memperlihatkan bahwa hatimu ya galau. Gitu ya. Nah, ketika kamu pandai menempatkan dirimu seperti itu, ini bikin dia jadi kayak gusar. Mari lihat, lah ini orang kok nggak pakai cara marah-marah sih? Lah ini orang kok pakai acara tenang aja di sana? Kulihat baik-baik aja hidupnya dia di sana. Gitu dianya. Wah, nggak benar juga ini. Gitu dia. Itu. Kayaknya orang ini memang tukang cari perkara juga ini, ayang bebeknya kamu ini. Itu ya. Macam apa ini, narsis ya? Kayak dia punya ilusi bahwa dia orang penting ya, bahwa dia adalah orang yang luar biasa di matanya kamu, bahwa kamu cinta mati sama dia gitu ya, bahwa dia bisa ngecaturin hidupnya kamu, kapan kamu harusnya nangis, kapan kamu harusnya galau, kapan kamu harusnya meraung-raung, menghamba-hamba, mengemis-ngemis gitu ya. Dan ketika dia tidak punya power itu, power untuk mempengaruhi kamu, emosi ini anak ini. Emosi ini si kawan ini. Boleh-boleh apa yang dia lakukan ini tuh menjadi bumerang bagi dia. Gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa kamu sendiri adalah korban. Ternyata dia ini kalau melihat lebih merasa menjadi korban. Jadi di sini wah, dengan Libra tenang, jangan-jangan memang selama ini dia nggak cinta sama aku nih. Waduh, ya gitu dianya. Gitu ya. Wah, ternyata dia nggak peduli kok. Aku udah selingkuh kayak gini, dia nggak peduli. Gitu. Berarti aku ini tidak dibutuhkan oleh Libra. Gitu. Jadi dia ini yang lebih melihat tuh lebih down lagi. Gitu ya. Kok bisa sih kamu santai-santai aja? Gitu loh. Aku ini loh, udah jalan ini. Ya, udah jalan aku sama cowok lain, sama cewek lain. Kok kamu gak nunjukin kamu cemburu? Itu dia. Sebegitu tak berartinya kah aku bagi kamu? Nah itu ya. Jadi jangan-jangan selama ini tuh memang kamu sudah tidak peduli sama aku lagi. Gitu dianya. Kok segampang itu sih kamu move on? Menurut dia kamu ini udah move on. Kok semudah itu sih kamu move on dari aku? Gitu loh. Kok nggak pakai acara chatting aku lagi panjang lebar? Misalnya kalau kamu pernah chatting dia panjang lebar, kamu berusaha untuk menjangkau dia, kok berhenti? Gitu loh. Kok berhenti effortnya kamu untuk menarik dia kembali menjadi pasangannya kamu? Gitu. Ya, jadi nyakitin dia sendiri di sini. Mari lihat ya, apa yang dia lakukan, berbalik gitu ya, menyerang diri dia sendiri di sana. Tapi memang ya, dengan energi dia yang demikian, kondisi keadaannya dia yang demikian, boleh-boleh seseorang ini tuh bisa dia punya godaan ya, punya godaan untuk menambahkan tindakannya dia untuk bisa men-trigger kamu gitu. Jadi kalau dia lihat kamu tenang-tenang, nggak bisa ini dibiarkan tenang gitu, nggak bisa nih, mau wah aku sengajain manas-manasin gitu tuh bisa. Sengaja aku nelfon laki-laki itu di depannya Libra
sengaja aku nanti akan ajak perempuan itu tuh untuk ketemu sama anak kami di sana. Jadi kayak bertambah nih energi, tanda petik, energi jahatnya dia. Bisa, ya, terpancing dia mau ngejahatin kamu lebih banyak lagi, lebih tanda petik sadis lagi. Ya, nyakitin kamu lebih sadis lagi. Jadi kamu udah usah heran kalau dia nanti cari perkara sama kamu, manas-manasin kamu, ya. Tutup mata, tutup telinga, ya. Itu kalau Mari boleh kasih saran sama kamu Libra. Itu loh, karena dia lagi main playing victim. Dia lagi playing victim di sini. Dia yang bertingkah, tapi kayak seolah-olah dia merasa dia adalah korban dari kamu. Harusnya loh, aku ini tuh dimohon-mohon supaya aku kembali pulang sama Libra. Harusnya aku ini tuh diadatin, diupacarain supaya aku ini tuh balik lagi. Kalau kebetulan kamu orang dari daerah ya, orang dari kampung gitu ya. Mari dulu di kampung Mari di sana kayak gitu tuh. Diadatin, maksudnya diadatin kayak di ritualin gitu loh, di ritualin untuk pulang. Tapi dia lihat kok nggak ada nih gerakan kamu gitu ya. Nah di sana, kok malah kamu kan bisa beberapa sini karena tadi kata Mari, kamu sedang menjaga jiwanya kamu ya. Bisa aja kamu kayak ngeblokir dia akhirnya. Waduh, ketika dia lihat aku udah diblokir pula aku gitu. Apa sih ini aku jadi malah aku yang diblokir di situ. Ya. Jadi, ku tambah. Bisa itu nanti dia main-mainnya yang kayak jika selama ini tuh dia udah cabut dari rumah ya. Mau itu tuh dia nanti datang balik ke rumah. Pura-pura lah ngambil apa gitu ya. Alasannya loh. Alasannya dia mau ngambil apa gitu dari rumah. Tapi habis itu dia ajak kamu berantem. Bisa di sana ya. Buatnya tingkah-tingkah yang bisa bikin kamu tuh tidak nyaman. Gitu ya. Di sana dia ngomong sesuatu yang memang dia mau sengaja bikin setidaknya matanya kamu melotot ya, rahangnya kamu menggeram gitu gitu. Nah di sana ya, jadi makin banyak tingkah lagi nih orangnya, makin banyak tingkah. Itu loh, sengaja dia nanti ngupload status apa kek ya. Dia lagi party, dia lagi happy, dia lagi dalam keadaan berdandan ya. Lagi jalan kemana. Bisa itu tuh gitu. Itu ya, sengaja dia kayak tampilin bahwa dia tidak peduli sama kamu gitu. Jadi kalau kamu berharap bahwa dia sadar salah, maka harapannya kamu itu tuh memang belum akan kamu bisa nampak dari si seseorang ini. Itu ya, malah itu tadi ngelunjak, nambah gitu loh. Di situ ya. Jadi tantangannya kamu dari si Yayang Bebek ternyata belum selesai. Sampai beberapa waktu ke depan ya, katakanlah sampai beberapa minggu ke depan masih akan ada nanti dia cari-cari celah gitu ya Libra. Dia cari-cari celah gimana caranya biar bisa nyolek kamu sampai kamu meringis gitu ya. Tidak dia biarkan kamu dengan kedamaiannya kamu, tidak. Jadi dia bisa menghalangi proses kamunya letting go gitu. Sangkanya dia kamu sudah letting go, tapi kan tadi kata Mari bahwa kamu masih dalam proses gitu, dan dia akan mencegah prosesnya kamu itu, setidaknya untuk sementara waktu ini ya. Begitulah maksud dan tujuan dari si Yayang Bebeknya kamu ini. Oke, baik Libra. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Leo, ada energi dari Pisces, energi dari Capricorn di sini, Taurus hadir, Virgo ada, berikut energi dari Aries, energi dari Scorpio dan Aquarius hadir menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.